Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para kesemuan di lingkungan Kauman Sukaraja Tengah, Pak Kiai Mudadi, Pak Kiai Jinten Jawi, Pak Karso, Pak Suprapto Sewu, dan para kesepuan yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jajaran pengurus pimpinan daerah PWI LS Kabupaten Banyumas yang hadir pada malam hari ini, ada Mbah Muktamir dari jajaran Dewan Penasehat, Gus Hasan Wakil Ketua, Sekretaris, dan Mas Panji, dan Micil, Komandan Laskar Kabupaten Banyumas, dan seluruh anggota pengurus PWI LS Kecamatan Sukaraja yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini di kediamannya Mas Mudrik, Mas Mudrik, dalam rangka deklarasi pengurus, ya sudah terbentuk pengurusnya walaupun belum pelantikan lah ya, PWI LS Desa atau Ranting Sukaraja Tengah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Terima kasih yang sangat besar saya sampaikan kepada Mas Mudrik dan kawan-kawan, juga kepada Mas Aziz sebagai Ketua Panitia dan Ketua terpilih kalau nggak salah ya, untuk PWI Laskar Sabilillah Ranting Sukaraja Tengah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan panjenengan bergabung semangat di organisasi PWI LS ini. Berkali-kali atau sering saya sampaikan bahwa saya salut yang luar biasa kepada siapapun yang berkenan bergabung dengan organisasi ini, karena organisasi yang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aziz, bergabung di sini harus siap dicaci maki, siap difitnah macam-macam gitu. Kalau Mas Aziz hanya di berhadapan atau difitnah kanan kiri oleh saudara mungkin dan lain sebagainya, saya kira belum apa-apanya dengan yang saya hadapi, Mas Aziz. Dengan yang dihadapi dan Micil, dihadapi Mbah Tamir, belum ada apa-apanya. Nyawa kami biasa diteror. Jadi kalau panjenengan sudah siap bergabung di PWI Laskar Sabilillah, ya konsekuensinya ya wani nakwan wani aja wedi aja wani. Nah, itu logo yang dicetuskan oleh Gus Abbas sendiri, bukan kita, itu Gus Abbas yang membuat yel itu. Maka tadi saya sangat bangga, salut kepada Pak Kiai Suprapto yang sudah sepuh saja semangat begini, yang muda-muda kayak Mas Adi harus 10 kali lipat lebih semangat. Kan begitu, masa yang muda kalah dengan yang sudah. Ya, kita ini organisasi perjuangan, betul. Organisasi perjuangan. Yang namanya perjuangan pasti menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan. Ya kita harus berkorban. Kan kata Pak Zainuddin MZ kan, berani hidup harus berani berjuang, kan kata nih Pak Waldo, berani berjuang harus berani berkorban, termasuk korban perasaan, waktu, pikiran, tenaga. Ini luar biasa. Saya salut panjenengan berkorban pikiran, tenaga yang kita tidak digaji oleh siapapun dalam konteks materi ini, tapi insya Allah karena kita sedang menghafalkan prinsip kubul waton. Bahasa Mas Hari kan menjadikannya minal iman ya, bahwa mencintai bangsa dan negara ini adalah bagian dari iman. Insya Allah ada yang gaji lebih besar dari gaji duit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya nggak usah takut Mas Aziz dan semua teman-teman Laskar Sabilillah Sukaraja Tengah. Tidak usah takut, panjenengan sudah berani deklarasi begini, ya jangan takut. Jangan membuat garis perjuangan sendiri.
Kita garis perjuangannya sudah diatur di ADART. Kita punya ADART, organisasi kita legal Pak Prapto. Organisasi ini sudah diakui di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Platform bagaimana bergeraknya sudah diatur. Jadi kalau Panjenengan sudah mau mendeklarasikan diri menjadi pengurus PWILS di Sokaraja Tengah ini, harus berani ikut platform dan rel yang sudah ditentukan oleh pimpinan pusat PWILS di Cirebon Gusapas. Siap ya? Jadi jangan ada lagi nanti alasan wah ini Sokaraja Tengah kondisinya berbeda lah, kita nggak mau ikut begitu, jangan. Ya kalau kita sudah kadung berani ya tadi minggir orang minggir, kan begitu. Wani aja wedi aja wani. Nek wedi mending ora usah sisan minggir daripada ngelang-ngelangi kancane. Kan begitu ya? Kalau takut bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah dengan segala macam visi misinya, mending tidak usah bergabung daripada ngalang-ngalangin nyerimpeti kancane sing semangat. Setuju? Setiap organisasi pasti punya misi-misi seperti itu. Nah, banyak sekali visi-misi tujuan dari PWI Laskar Sabilillah. Silakan dibaca di ADART, itu sudah kita bagikan berkali-kali di grup, pelajari. Tetapi intinya, di antara hal penting yang sedang diusahakan, dilakukan, diperjuangkan oleh PWI LS adalah yang pertama, kita sedang berupaya, sedang memperjuangkan, sedang menjaga harkat martabat kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duriannya dikontori oleh klan Pahlawi Ahmad, yang mereka tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kalau kita tidak enak dengan Muhibbin, tidak enak dengan mereka, seharusnya kita lebih tidak enak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu ya? Iya. Dengan mereka kita nggak kepenak, masa dengan Rasulullah kita enak aja. Rasulullah keluarganya dikotori, dipalsukan oleh segerombolan orang dari Yaman, imigran Yaman. Masa mau kita diam saja? Ini salah satu misi penting kita dalam rangka kita bergabung di PWILS ini, dalam rangka menjaga kesucian marwah martabat Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim tentu berkewajiban melakukan itu semua. Satu itu. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara. Apa hubungannya dengan klan Pahlawi? Saya kira semuanya sudah sering mendengar. Mereka mengklaim katanya Nusantara ini milik Tarif, merah putih yang bikin katanya orang, yang Pangeran Diponegoro katanya keturunan. Nah, ini kan kurang ajar, Bok. Kayak di Bengkolang, Bok, orang begini. Siapa mereka? Tidak lebih dari begal antek-antek penjajah Belanda yang datang tahun 1900-an awal. Kok mengklaim bahwa Jawa ini katanya milik Aulia Tarif? Dari mana judulnya begitu? Pangeran Diponegoro ini zuriatnya banyak banget di Sokaraja, makom Mbah Ilyas bin Diponegoro kata. Tidak jauh itu silsilahnya. Mbah Ilyas bin Mbah Ali Dipowongso bin Pangeran Diponegoro bin Pangeran Diponegoro, hanya 4 generasi. Ini diklaim sebagai katanya bin Yahya, ada yang bin Abu, ada yang bin Ali, terus ada 4 Habib perebutan Pangeran Diponegoro, kurang ajar. Lah iya, kayak gitu mau dibiarkan? Kan tidak. Jawa milik Tarim. Tarim negara melarat pun ngaku-ngaku ini Jawa. Kan begitu tuh. Demi harkat dan martabat bangsa dan negara yang kita cintai, kita tidak akan biarkan orang-orang ngaku-ngaku sebagai pemilik rumah kita. Kan begitu? Lah iya. Ibarat Indonesia rumah Pak Mudrik ini. Tiba-tiba orang luar ngaku rumahmu tuh sing ngawe mbahku. Emang kurang ajar. Orang nunut tamu di sini dimpani warik rangkainya mangan turu, tiba-tiba ngomong aring turunane Mas Mudrik atau keluarga Mas Mudrik, umamu kan biyen sing gawe mbahku. Kalau di Bengkolang tuh orang begitu. Orang ngomong gitu pasti punya karep, gitu kan? Pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Ingin minta bagian dari rumah ini. Lama-lama sertifikatnya diganti. Nah, ini sudah terbukti ada pentolan Pahlawi Aman dipercaya oleh NU memimpin Jatman sampai 20 tahun nggak mau ganti, tiba-tiba bikin sertifikat sendiri. Mungkin nanti Pak Prapto
Contoh kurang alim apa beliau nih? Nun sewu ya. Yang paling dihormati tadinya saya sendiri tadinya hormat banget. Saya pendiri Petanesia di Banyumas. Saya nggak ragu ngomong ini fakta sampai dibekukan oleh PBNU. Nih Pak Kiai, dibekukan akhirnya pengurusannya karena sudah ibarat dikasih rumah karwanta ya umat dicat, umat dirawat, dibagusi, tapi tiba-tiba sertifikatnya diganti atas namanya dia sendiri, ya kurang ajar namanya, mungkin maling halus-halusan, ngerampok kan begitu. Nah inilah kita sekarang berkumpul bergabung di PWI LS ini dalam rangka menjaga harkat martabat marwah bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga dalam rangka menjaga harkat dan martabat kiai-kiai NU, kiai-kiai Nusantara di seluruh Indonesia. Apa hubungannya dengan Balawi? Apakah panjangan kurang informasi betapa mereka sangat merendahkan, menghinakan kiai-kiai ulama Nusantara? Doktrin yang sangat populer, satu Habib Lengop gitu kan. Bahasa Jawanya kan begitu ya. Satu Habib goblok lebih mulia daripada 70 kiai alim salim apapun di Nusantara. Ini kok kurang ajar. Artinya sama dengan mengatakan kalau dicontohkan satu Habib Kujluk Lengop goblok lebih mulia dari 70 Mbah Hasyim Asy'ari. Kan begitu? Nah ya kan begitu ya. Artinya kalau panjenengan Muhyiddin setuju dengan Habib, berarti sama aja Anda sedang minjak-minjak Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau orang itu sedang menghinakan ulama kita sendiri, bila Anda setuju dengan mereka, berarti setuju dengan doktrin-doktrin. Itu doktrin ya Indonesia. Pernyataan itu doktrin di kitab pintarnya mereka. Jadi bukan celotehan seorang Habib, itu ajaran mereka. Dan ini ajaran klan-klan Yahudi Yaman ini. Mereka nggak terima dikatakan Yahudi Yaman, silakan tes DNA. Saya berkali-kali nantang, tes DNA. Nggak akan berani ya. Karena mereka tahu hasilnya pasti tidak sesuai dengan DNA database-nya Bani Hasyim. Sudah tahu. Dan itu sudah banyak sekali, ratusan tes DNA mereka ternyata gay haplogrum. Itu faktanya begitu. Kayak gitu dikatakan orang Ken Yahudi nggak mau. Ya, ini adalah hal-hal yang wajib kita perjuangkan sebagai PWI Laskar Sabilillah. Siap? Nah, bergabung di sini harus berani menjaga marwah martabat. Beberapa hal yang tadi saya sebutkan, termasuk siap dengan segala resiko tantangannya. Di baiatnya nanti lebih ngeri loh. Siap berkorban darah dan nyawa. Baiat saat pelantikan, dan itu Gus Abbas sendiri yang membuat. Nah persoalan hubungan keluarga yang monggo diatur komunikasi caranya bagaimana. Yang intinya yang sedang kita hadapi adalah mereka nih, keturunan klan Balawi dari Yaman, bukan Muhyiddin. Saudara-saudara kita memang mereka, walaupun ini cobaan yang cukup berat. Tetapi yang sedang kita hadapi adalah klan Balawi Yaman yang jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100.000 orang di seluruh Indonesia. Yang banyak Muhyiddinnya tadi, yang masih mau dibodohi saja. Roti dicakuli di balang-balang, aku biar 1.000 gelem jajan goblok. Wonten videonya Kiai. Habibnya nyakuli roti di balang, aku biar 1.000 gelem gitu. Astagfirullah, itu kan penjajahan spiritual. Itu yang sedang kita hadapi. Oke, selamat, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi kepada panjenengan semua, khususnya dari Sukaraja Tengah yang telah berani membentuk pengurus, mendeklarasikan diri pengurus PWI Laskar Sabilillah Ranting Sukaraja Tengah di tengah-tengah banyak keturunan imigran Yaman di sini. Okay? Selamat saya ucapkan, tidak usah takut, di sini ada Mijil, ada Mas Amir. Kalau kira-kira nggak sendiri, nggak sanggup, konsultasi dengan Mijil. Nanti Mijil konsultasi dengan saya. Banyumas nggak sanggup menangani, misalkan ada Gus Abbas. Gitu. Kita punya penasihat yang luar biasa, mantan Kasat Jenderal Dudung di tingkat pusat. Ya. Jadi nggak usah khawatir, takut bahwa organisasi ini dianggap organisasi yang liar atau ilegal, enggak. Organisasi ini sangat legal. Salah satu jajaran penasihat pusatnya adalah Jenderal Dudung Abdurrahman yang hari ini menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden Prabowo Subianto.
Jadi nggak usah ragu-ragu, mantap, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, gir orang minggir. Ya, oke, itu saja saya kira sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu ada hal-hal yang mungkin nanti perlu didiskusikan, monggo. Nanti Mas Tabir juga nambahi. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.